Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Lukas 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Sukacita di Surga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita menilai kebahagiaan dan sukacita dalam hidup ini dari perspektif dunia dan kesementaraan. Kita merasa bersukacita dan merayakannya ketika kita mencapai keberhasilan, memiliki kekayaan, kemasyhuran, popularitas, dan sebagainya. Namun tahukah Anda bahwa ada sukacita besar yang jauh lebih mulia dan kekal yang layak kita perjuangkan dan kita capai? Yaitu adanya sukacita besar di surga ketika orang-orang berdosa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Anda mengalami sukacita yang luar biasa ketika Anda memenangkan jiwa bagi Tuhan? Melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan dua hal. Pertama, Dia hendak mengoreksi kesalahpahaman dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang Tuhan, pertobatan dan sikap yang salah terhadap orang-orang berdosa. Mereka percaya bahwa kasih karunia Allah hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel atau umat pilihan, bukan untuk bangsa-bangsa lain, dan bahwa ada sukacita besar di surga jika seorang berdosa dibinasakan bukannya diselamatkan. Mereka juga menganggap diri mereka orang-orang benar, tidak pantas bergaul dengan orang-orang berdosa, sehingga muncul sikap mereka yang arogan dan menghakimi orang lain. Padahal mereka juga orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Kristus. Kedua, Yesus mau menunjukkan kasih Allah secara nyata dalam pelayanannya. Kehadiran Yesus adalah wujud kasih Allah kepada manusia berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang memandang rendah para pendosa dan menghendaki kebinasaan mereka. Dalam perumpamaan ini kita melihat Allah sebagai gembala yang baik, yang menganggap sangat penting dan sangat berharga nilai dari satu jiwa. Itu sebabnya sama seperti gembala yang bersukacita ketika dombanya yang hilang ditemukan, seperti pemilik dirham yang bersukacita tak kala dirhamnya yang hilang ditemukan, dan sang bapa bersukacita ketika anak bungsu yang hilang kembali ke rumah. Demikian juga Allah dan para malaikat di surga bersukacita karena seorang berdosa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hal inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, padahal mereka adalah para pemimpin agama Yahudi. Sangat ironis bukan? Kita juga seringkali gagal mencari orang-orang berdosa bukan? Kita mengisolasi diri kita karena takut berkorban, takut ditolak atau tidak mau merepotkan diri karena kurangnya kasih serta keinginan untuk melihat mereka bertobat kepada Kristus. Hari ini Tuhan Yesus juga memanggil dan mengutus kita untuk pergi mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Berdoalah agar kita memiliki hati yang taat seperti Kristus, yang penuh belas kasihan, rela berkorban dan rela meninggalkan kenyamanan kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menolong setiap kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.